teman-teman, yang pertama adalah tentang biografi John Dewey. Jadi John Dewey ini merupakan seorang filsuf dari Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1859 di Burlington. Nah, John Dewey ini merupakan salah satu pemikir pragmatis. Dia juga dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuan di bidang psikologi pendidikan. Baik, selanjutnya adalah tentang sejarah filsafat John Dewey. Pragmatisme menekankan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas, merdeka, kreatif, serta dinamis. Manusia memiliki kemampuan bekerja sama untuk membangun masyarakat. Pragmatisme mempunyai keyakinan bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar. Pengalaman yang dialami oleh Dewey yaitu ketika Dewey mencoba memadukan pemahaman itu ke dalam perspektif yang baru. Dalam konteks pengalaman, terdapat perbedaan antara pemikiran yang ortodoks dengan pemikiran yang kekinian, di mana relevan untuk menggambarkan kondisi yang sekarang. Faktor penting adalah perubahan yang telah mengambil tempat dalam pengalaman yang aktual, diisi dan metodenya. Sedangkan faktor lain mencangkup perkembangan psikologi berdasarkan biologi, di mana memungkinkan formulasi pengetahuan baru tentang sifat pengalaman dalam konteks pada usaha menyesuaikan diri dengan masyarakat atau di luar zona sekolah, melainkan terus-menerus menyusun kembali, menata ulang pengalaman hidup subjek peserta didik. Pertumbuhan. Menurut John Dewey, hidup ini adalah perkembangan, dan berkembang maupun tumbuh adalah hidup. Konsep ini diterjemahkan oleh kesamaannya pada pendidikan, yang berarti bahwa satu, proses pendidikan tidak memiliki akhir di luar perkembangannya sendiri. Yang kedua, proses pendidikan adalah salah satu dari keberlanjutan reorganisasi, rekonstruksi, dan transformasi. Berkembang ketika diinterpretasikan dengan masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa, berarti arah kekuatan ke dalam saluran khusus formasi kebiasaan yang melibatkan keterampilan prima, kepastian, minat, dan objek khusus tentang observasi dan pemikiran. John Dewey dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pandangan filsafat progresifisme sangat mendominasi pemikiran Dewey. Memahami pendidikan melalui secara instrumentalistik dalam pandangan Dewey bertentangan dengan hakikat progresivis terhadap pendidikan tradisional yang sangat kaku, menuntut disiplin ketat, dan membuat subjek didik menjadi pasif. Sebagai seorang filosof, aliran filsafatnya diklasifikasikan dalam kategori pragmatisme. Filosofi pragmatisme sering diarahkan sebagai filosofi konsekuensi yang menggunakan hasil atau konsekuensi sebagai kriteria dalam keputusan. Inti kebebasan Dewey adalah intelijensi, di mana kebebasan observasi dan justifikasi dilakukan atas dasar keinginan yang memiliki secara insting, yaitu bagian yang dimainkan oleh pemikiran dalam belajar. Konsepsi pendidikan sebagai suatu sosial diterapkan tidak hanya pada anak di sekolah, melainkan juga sekolah dan di masyarakat. Konsep dasar pemikiran pendidikan Dewey. Pengertian pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Pola pemikiran Dewey tentang pendidikan sejalan dengan konsepsi instrumentalisme yang dibangunnya, di mana konsep-konsep dasar pengalaman, pertumbuhan, eksperimen, dan transaksi memiliki kedekatan yang akrab, sehingga Dewey mendeskripsikan filosofi sebagai teori umum pendidikan, dan pendidikan sebagai laboran yang di dalamnya perbedaan-perbedaan filosofi menjadi konkret dan diuji. Pendidikan dan filsafat saling membutuhkan satu sama lain, di mana tanpa filsafat, pendidikan kering akan arahan intelijensi. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat kehilangan implementasi praktis. Pengalaman merupakan basis dari keduanya, di mana pendidikan didefinisikan sebagai rekonstruksi dan reorganisasi dari pengalaman yang memberi tambahan pada arti pengalaman berikutnya. Dalam pedagogi grid, Dewey mendefinisikan itu menjadi lebih singkat, berbagai suatu rekomendasi yang terus dari pengalaman, dan dalam Democracy and Education, Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai penuntun secara intelijensi terhadap pengembangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang melekat pada kebiasaan pengalaman. Kebebasan
kebebasan dan demokratis menurut John Dewey. Dewey mengatakan bahwa pendidikan tidak akan terlepas dari nilai-nilai yang mendasarinya. Karenanya, Dewey memandang penting pendidikan kesusilaan dan pendidikan moral. Meskipun demikian, anak-anak bebas untuk melakukan kreativitasnya di dalam proses pembelajaran. Anak-anak yang melakukan kreativitasnya selalu dikaitkan dengan tindakan memilih dan mengambil keputusan yang kemungkinan akan dihadapinya beserta tanggung jawabnya. Mengenai konsep demokrasi dalam pendidikan, John Dewey berpendapat bahwa dalam proses belajar, siswa harus diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Siswa harus aktif dan tidak hanya menerima pengetahuan dari guru saja. Begitu pula, guru harus menciptakan suasana agar siswa selalu haus akan pengetahuan. Dasar demokrasi adalah kepercayaan dalam kapasitasnya sebagai manusia, yakni kepercayaan dalam kecerdasan manusia dan dalam kekuatan kelompok serta bekerja sama. Dasar demokrasi adalah kebebasan pilihan dalam perbuatan yang penting untuk menghasilkan kemerdekaan intelijen. Kebebasan merupakan sebuah kondisi di mana mampu memerintah dirinya sendiri tanpa adanya desakan dari orang lain, terlepas dari kekangan-kekangan yang ada, serta berusaha sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan kemampuannya. Kontribusi pada sistem pendidikan guna pembentukan orang yang berkomitmen pada nilai-nilai dan model masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, Dewey mengatakan dalam bukunya bahwa pendidikan juga merupakan bentuk tindakan politik, karena memaksa orang lain untuk mencerminkan dan menghargai berbagai dimensi sosial, politik, budaya, dan moral masyarakat tempat mereka tinggal. Dewey tidak hanya merefleksikan isu-isu yang berkaitan dengan tujuan pendidikan atau fungsi sosial, tapi juga isu-isu yang berkaitan dengan metode pembelajaran, pentingnya budaya dan nilai-nilai pendidikan, aspek sosial, dan masih banyak lagi. Pemikiran fundamental Dewey dalam pendidikan. Dari banyak pemikiran Dewey yang dianggap kontroversi, namun selalu menampilkan alasan-alasan rasional yang argumentatif. Berikut ini beberapa pemikiran Dewey yang bersifat fundamental terkait dengan pendidikan. 1. Masalah tujuan pendidikan. Secara umum, konsepsi Dewey tentang tujuan pendidikan dapat dijabarkan dalam konsep statement. Tujuan pendidikan adalah untuk membimbing murid melalui dorongan dan interest spontannya, untuk mengetahui pertumbuhan melalui partisipasi dan refleksi dalam cara hidup yang demokratis. 2. 4. Dualisme dalam pendidikan. A. Oposisi antara doing dan knowing. Dewey mengancam modal dualisme seperti ini dan menganggap tidak benar. Menurutnya, asal-usul dari dualisme ini pada dasarnya bermula dari pembagian-pembagian sosial. B. Passive versus active learning. Secara sosial, dualisme antara belajar pasif dan belajar aktif berhubungan dengan perbedaan antara belajar dibimbing oleh otoritas dan belajar dibimbing oleh dirinya sendiri. C. Pengetahuan indrawi versus pengetahuan rasional. Pengetahuan indrawi sebagaimana empirik yang diperoleh dari pengalaman, berkenaan dengan kesan pada organ-organ indera yang pasif. Sedangkan di sisi lain, pengetahuan rasional berkaitan dengan aktivitas mental. D. Intelek dan emosi. Dualisme lain yang dikecam oleh Dewey adalah pandangan yang menegaskan bahwa perasaan dan emosi secara umum sebagai urusan pribadi dan sedikit mempunyai keterkaitan dengan pemahaman intelektual. 3. Pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman terus-menerus. A. Aspek neurobiologi dari pendidikan. John Dewey secara tegas mengekspresikan tekanannya dalam menempatkan prioritas biologis dari perbuatan adaptif yang menempatkan indera dan intelek sebagai aspek yang integral. B. Pendekatan psikologis dalam pendidikan. 1. Periode bermain. Umur 1-8 tahun adalah periode aktivitas spontan. Selama ini, studi anak akan berpusat pada kehidupan rumah dan tugas-tugasnya, karena anak belum mempunyai konsepsi tentang sebab akibat serta maksud dan tujuan yang jelas, maka pengajarannya harus sederhana. 2. Periode teknik. Dari umur 8-12 tahun,
anak sudah dapat menunjukkan kemampuan untuk menganalisis, membedakan antara tujuan, dan dapat mengikuti prinsip-prinsip prosedur yang sederhana. Ini adalah usia untuk meneliti skill motorik dan mengejar studi-studi yang berbeda seperti sejarah, geografi, dan sains. 3. Periode reflektif. Masa ini dari umur 12 sampai ke atas yang ditandai dari perkembangan kekuatan berpikir pada kemungkinan permasalahan. Anak periode ini memiliki kemampuan bekerja untuk tujuan-tujuan yang lebih jauh dari periode sebelumnya. 4. Metode belajar ideal. Metode belajar ideal yang diandalkan John Dewey berbentuk teori penyelesaian proyek-proyek atau teori aktivitas kegunaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menjadikan interest sebagai sifatnya dalam aktivitas pendidikan. B. Menemukan dan menerapkan kesukaran atau masalah untuk dipecahkan. C. Mengumpulkan data yang bersangkutan melalui memori, pemikiran, dan pengalaman atau penelitian pribadi. D. Menentukan solusi yang memungkinkan bagi kesulitan, kebingungan, dan masalah tersebut. E. Menguji solusi yang paling memungkinkan melalui aplikasi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Dalam proses belajar ini, murid harus berkonsentrasi pada masalah yang akan dipecahkan. Dia harus selalu terbuka dan menerima semua sumber dari informasi dan sugesti yang masuk akal. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.